Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. Saya dengan NIM 1020724018 dari Prodi Teknik Logistik angkatan 2004. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan apa itu toleransi kehidupan beragama bagi kita manusia. Baik, yang pertama itu pendahuluan. Seperti yang teman-teman tahu atau kita semua tahu, Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Dan keberagaman ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan dihormati. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan keyakinan seringkali menjadi ujian bagi umat manusia untuk tetap hidup berdampingan secara damai. Oleh karena itu, kita sebagai manusia harus punya sikap toleransi sangat penting agar tercipta keharmonisan dan persatuan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk atau yang sangat banyak ini. Baik, kali ini aku akan menjelaskan apa itu toleransi. Toleransi dalam kehidupan beragama berarti menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan yang dianut oleh orang lain, tanpa harus menyetujui atau mengikuti ajaran agamanya. Setiap agama mengajarkan kebaikan dan mengajak umatnya untuk hidup damai serta saling menghormati. Lalu, toleransi dalam Islam itu seperti apa? Dalam Islam, toleransi dikenal sebagai dengan istilah tasamuh, yaitu sikap saling menghormati antar umat beragama dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dalam urusan keyakinan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan teladan terbaik dalam hal toleransi. Beliau hidup berdampingan dengan orang-orang non-Muslim di Madinah dengan penuh keadilan, tanpa diskriminasi dan tanpa kebencian. Dari yang saya telah jelaskan, kita bisa mendapatkan sedikit penjelasan bahwa dalam toleransi itu kita bisa mendapatkan kedamaian, keadilan, dan hidup dengan tentram tanpa adanya diskriminasi dan kebencian. Oleh karena itu kita sebagai umat manusia ataupun umat Muslim, kita harus mempunyai sikap toleransi yang sangat tinggi agar kita bisa mengikuti ajaran oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk selanjutnya itu sikap toleransi itu dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti apa aja. Yang pertama itu tidak menghina atau merendahkan ajaran agama lain. Karena dengan kita menghina atau merendahkan ajaran agama lain, maka sama aja gitu kita sama aja seperti tidak menghargai ajaran atau agama yang dianut oleh orang lain. Karena dengan hal sekecil itu kita sudah bisa melatih sikap toleransi yang kita pelajari. Lalu yang kedua itu menghormati tempat ibadah dan hari raya umat agama lain. Seperti yang kita semua tahu, di Indonesia itu mempunyai berbagai banyak suku, budaya, dan agama. Dan juga dengan adanya banyak agama, maka di Indonesia itu tempat ibadah itu juga banyak selain masjid yang dianut oleh agama lain. Maka dari itu, kita sebagai orang yang beragama, yang mempunyai sikap toleransi, maka kita harus menjaga kebersihan, kedamaian tempat ibadah, dan juga kita harus menghargai hari raya umat agama lain yang bukan hari raya kita. Lalu yang ketiga itu bekerja sama dalam hal kebaikan dan kemanusiaan. Yang dimana dengan kita mulai melatih bekerja sama dalam hal kecil seperti menolong ketika teman kesusahan, terus juga seperti menolong orang yang sedang kena musibah, itu merupakan salah satu sikap toleransi yang sudah kita terapkan di hidup kita. Lalu yang selanjutnya itu menjaga sikap dan ucapan agar tidak menyinggung keyakinan orang lain. Yang dimana ucapan kita, sedikit ucapan kita yang menyinggung orang lain itu bisa menyakitkan hati orang lain sedalam-dalamnya. Karena dari ucapan kita itu akan selalu dikenang oleh orang lain. Lalu yang selanjutnya di sini saya akan membacakan potongan ayat suci Al-Quran, yaitu La ikraha fiddain fadat tabayyana rusdu minal ghai, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, yang dimana ayat ini menegaskan bahwa Islam menghormati kebebasan beragama dan tidak membenarkan pemaksaan dalam urusan keyakinan. Lalu selain itu, kita juga bisa menerapkan
toleransi itu dalam hadis yang dimana Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menyakiti seorang zimmi atau non muslim yang hidup damai di bawah pemerintah Islam, maka aku menjadi musuhnya pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud, yang dimana kita semua bisa tahu dari potongan ayat Al-Quran dan juga hadis di sini, kita sebagai umat muslim juga diajarkan untuk tidak untuk menghardik ataupun menghina agama lain, yang dimana justru dalam potongan ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis yang telah kita ajari, kita harus untuk selalu toleransi walaupun kita berada di lingkungan yang menganut sangat banyak agama, yang dimana Indonesia sendiri menganut banyak agama, maka itulah sebagai latihan atau pembelajaran bagi kita sebagai umat muslim untuk selalu toleransi. Lalu selanjutnya yang dimana kita bisa menarik kesimpulan bahwa toleransi dalam kehidupan beragama merupakan kunci terciptanya kedamaian dan persatuan di tengah masyarakat yang menjemuk. Dengan sikap saling menghormati, memahami, dan tidak memaksa keyakinan, kita sebagai manusia dapat hidup rukun meskipun berbeda agama. Sebagai umat beragama, sudah sepatutnya kita meneladani ajaran Islam yang mengajarkan kasih sayang, kedamaian, dan keadilan bagi semua manusia yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sekian presentasi dan penjelasan apa itu toleransi yang beragama bagi umat muslim yang telah saya sampaikan. Semoga dengan adanya presentasi ini dan juga penjelasan hal ini bisa membantu teman-teman ataupun kita sebagai umat manusia untuk selalu toleransi dan selalu taat beragama, agar kita selalu akan mendapatkan kedamaian, kebersamaan, dan juga hidup yang tentram. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.